Selamat pagi. Ini VT 490. Pada e-book saya terakhir berjudul One Piece, ini gambar covernya, tentang cerita demo tanggal 25 Agustus kemarin yang demo mahasiswa di DPR berujung pada penjarahan rumah Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Sri Mulyani. Jadi termasuk juga rumahnya Syahroni. Nah, apa yang menarik dari demo One Piece tersebut? Ya, One Piece itu adalah komiknya seperti Doraemon, di mana ceritanya itu tentang bajak laut. Bajak laut itu pakai bendera tengkorak itu. Nah, demo One Piece tersebut ternyata berkelanjutan di Nepal. Sehingga sampai Perdana Menterinya ditelanjangi dan dikejar-kejar dan dilempar batu sampai terjun ke sungai. Akhirnya Perdana Menteri Nepal diganti dengan mantan Jaksa Agung. Itu yang terjadi di Nepal. Dan rupanya ya, aneh, bukan sulap, bukan sihir. Bendera One Piece ini juga ada pada demo di Paris, Malaysia, Sri Lanka. Refleksi, merenungkan bahwa apa sih gerakan One Piece ini? Gerakan One Piece itu dalam komiknya itu adalah penemuan harta karun dari bajak laut, dari kapal-kapal yang tenggelam. Jadi kapal-kapal tersebut menjadi rebutan, dan kisahnya adalah tokoh bajak lautnya itu dianggap orang baik. Yang jadi masalah adalah demo 25 Agustus itu nggak berhenti, belum berhenti. Besok itu ada demo ojol. Nah, demo 25 Agustus itu juga dimulai dari demo ojol. Jadi, gerakan-gerakan ojol mahasiswa itu sekarang bisa serentak dari 5 negara. Sekali lagi ya, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Paris. 5 kota. Jadi sehingga hal ini harus dipikirkan. Nah, yang kedua adalah banyak sekali komenan dari video saya yang sebelumnya mengenai Purbaya itu melakukan pencetakan uang 200 triliun dan diberikan sebagai likuiditas kepada bank-bank pemerintah. Nah, pengamat Profesor Didik Rahbini, beliau adalah profesor udah lama banget, 20 tahun yang lalu udah profesor. Dia adalah rektor Universitas Paramadina. Beliau menyampaikan bahwa sikap dari Menteri Purbaya itu adalah melanggar undang-undang. Kenapa? Karena tata keuangan negara itu beda dengan perusahaan. Oke? Kalau perusahaan itu bisa ala koboi, tapi intinya adalah pengelolaan tata kelola uang negara itu harus melalui APBN, melalui anggaran dan pendapatan dan belanja negara. Jadi kalau ada pendapatan tambahan, itu harus dimasukkan dulu dalam pembukuan APBN, itu menurut undang-undang. Nah, kalau gaya koboi seperti Pak Purbaya ini, sudah banyak pengamat yang meragukan bahwa itu tujuannya untuk UMKM, tapi karena terburu-buru dan sekarang tidak ada iklim yang kondusif terhadap daya beli UMKM, kemungkinan itu akan jadi skandal seperti Taspen, dana-dana Asabri, dana-dana Jiwasraya, Bumi Putra. Itu dana-dana liar yang tidak masuk dalam APBN, tidak terkontrol oleh mekanisme kontrol APBN. Artinya, apapun itu, Anda nemu emas, Anda nemu sendal, harus dimasukkan dalam APBN. Itu disebut
pembukuan negara, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Ya. Yang kedua adalah, saya mengatakan bahwa Pak Purbaya ini bukan ekonom. Itu, Anda harus tahu bahwa kalau Anda bukan sarjana hukum, Anda nggak boleh praktek pengacara. Kalau Anda bukan sarjana kedokteran, Anda tidak boleh praktek kedokteran. Kalau Anda bukan sarjana psikologi, Anda nggak bisa menjadi psikolog. Walaupun, contohnya saya, ya, saya insinyur pertanian di IPB, lalu kemudian mengambil master manajemen di Universitas Indonesia. Saya tidak pernah mengatakan diri saya ekonom. Ya, saya pengamat Universitas TikTok Indonesia, ya kan? Karena apa? Saya tahu bahwa saya tidak berhak mengajar di Fakultas Ekonomi. Saya bukan ekonom. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengajar di Universitas TikTok Indonesia. Saya tahu kok, saya nggak pernah menyebut diri saya ekonom. Saya mengamat ilmu keuangan. Jadi, kembali lagi ke Pak Purbaya. Pak Purbaya itu sarjana teknik elektro, seperti saya. Saya sarjana teknik teknologi pengolahan pangan, IPB. Dan S2-nya manajemen. Sama dengan Pak Purbaya. Tapi Pak Purbaya bukan ekonom. Sekali lagi ya, kalau Anda bukan sarjana hukum, Anda nggak bisa jadi pengacara. Kalau Anda bukan sarjana kedokteran, Anda nggak bisa jadi dokter. Anda bukan sarjana psikologi. Walaupun saya ambil S2 psikologi, saya nggak bisa praktek psikologi. Jadi, seorang profesi pengacara, dokter, psikolog, dan sebagainya, termasuk ekonom, tergantung dari dasar-dasar kesarjanaannya. Oke? Lupa, tapi dia S2. S2 itu bebas. Kalau Anda menjadi pejabat ya ada bebas S2. Tapi kalau untuk Menteri Keuangan, dia harus sekolah sarjana ekonomi. Kalau dia mau menyebut dirinya ekonom. Kecuali kalau dia mau nabrak aja ya, saya bukan ekonom, saya engineer. Maka engineer menjadi Menteri Keuangan, tapi dia nggak boleh mengatakan dirinya ekonom. Oke, nah kalau bedanya apa sih ekonom dengan technician ya, teknisi. Ya. Teknisi itu berpikir bahwa kalau mobil mogok itu dikira-kira kekurangan bensin, ganti busi, atau dia bannya bocor dan sebagainya. Dia hanya melihat dari teknis. Kalau ekonomi enggak. Ekonomi itu bukan sarjana, bukan ilmu pasti. Dia ilmu sosial. Sosial itu dari unsur kemasyarakatan, gitu, unsur undang-undang, unsur good corporate governance, tata kelola manajemen yang baik. Ya, nggak bisa lalu datang Menteri Keuangan langsung bagi-bagi duit. Ini bukan dana haji, ini bukan perusahaan nenekmu gitu loh. Jadi sehingga apapun itu, karena negara ini kan punya tanggungan. Ingat nggak? Kita punya SBN, ya, SRBI. Itu adalah surat berharga negara yang menjadi tanggungan dan itu harus dibayar. Nah, orang-orang yang kemarin beli SBN belum kamu bayar, lalu kamu bagi-bagi duit kepada 5 bank negara, ya kan? Ini akan merusak tatanan SBN. Lain kali kalau kamu bikin SBN, orang akan ragu. Bagi-bagiin aja itu, minta Pak Purbaya. Padahal SBN kita itu udah ribuan triliun, lebih dari 2000 triliun yang beredar SBN itu. Dan itu akan jatuh tempo. Itu belum dibayar, Anda udah bagi-bagi duit. Jadi nggak masuk akal. Kira-kira demikian.